keren banget dan ini mungkin yang gue rasakan ini yang paling cepet yang pernah gue review ya. Ya, ini dia tadi di 5 bar dia udah automatically ya, otomatisnya dia hidup lalu dia mencapai di 8 bar ya. Jadi dari 5 bar ke 8 bar dia cuma hanya membutuhkan waktu di 31 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Jadi kalau kemarin itu kita udah sering kali ya membahas ini produk dari Molar ya, yaitu adalah kompresor dengan tipenya Black Panther. Nah, jadi waktu itu kita sudah mencoba yang 35 liter ya. Dan kemarin juga belum lama ini kita juga sudah mereview yang 50 liter ya, kapasitasnya di 1 HP atau dengan tipe Molar MLR ya, AC1550 BPR. Nah, kali ini di sebelah kanan gua ya ini ada lahir baru lagi, yaitu serinya untuk Black Panther juga tapi tipenya MLR strip AC1550 H2BP. Nah, ini luar biasa, ini menarik sekali ya. Ini adalah dia masih sama-sama di silent ya. Dia tipenya di silent tapi ini dB-nya agak sedikit tinggi ya karena ini dia 2 HP untuk kapasitasnya dan lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 2,8 jutaan ya. Nah, nanti gua akan sertakan untuk link pembeliannya. Ini luar biasa, memang Molar selalu memberikan atau memiliki produk-produk itu yang belum banyak dimiliki dengan kompetitor lain ya. Nah, ini dan bener-bener untuk Molar tuh ekosistem alat-alatnya bener-bener banyak banget dan nggak tanggung-tanggung. Apalagi yang kita tahu Molar memiliki impact range ya, untuk yang tipe cordless ini sangat banyak banget tipenya, mulai dari yang kecil sampai yang besar banget ya. Oke, ini gue bacakan sedikit untuk spesifikasinya. Silent air compressor ya, Molar dengan tipe Black Panther, MLR strip AC1550 H2BP strip R. Nah, dia memiliki untuk RPM-nya di 2850 dan untuk silent-nya dia hanya di 78 dB, lebih 10 dB lebih berisik ya ketimbang untuk yang 1 HP ya. Wajar karena memang ini 2 HP ya. Untuk kapasitas tangkinya di 50 liter ya, ini sama seperti yang 1 HP ya. Untuk wattnya di 750 ya, 750 watt. Nah, tapi di sini mungkin kita kalikan 2 ya, karena memang di sini kalau kita lihat dia di 2 engine. Nanti kita akan lihat untuk kapasitas wattnya 50 liter, 8 bar untuk tekanannya atau 116 PSI. Untuk bobot alat ini sendiri dia mencapai di 31 kilo ya. Nah, kalau untuk beserta dengan packagingnya seperti ini dia di 34 kilo. Kenapa? Karena memang Molar kali ini memberikan kardusnya ini luar biasa. Ini sangat safe banget. Jadi mungkin kalau menurut gua tanpa packing kayu pada saat shipping ya atau pengiriman, ini gua rasa sih masih oke banget karena ini tebal banget dusnya. Nah, buat yang penasaran seperti apa? Ya, gua akan buka dan gua akan kasih lihat juga dusnya yang dari Molar kali ini luar biasa. Nah, jadi dia packagingnya, nah ya ini benar-benar sangat baik sekali. Nah, kenapa gue bilang sangat baik? Ini tuh tebal banget. Jadi waktu itu gue pernah beli satu alat yang memang dia langsung dari luar ya, itu gue beli. Nah, ini packagingnya persis dusnya seperti ini dan bahannya tebal banget. Nah, ini gue akan keluarin dulu. Nah, ini dia ya unitnya seperti biasa ya. Dia belum terinstall untuk rodanya dan filter udaranya ya. Jadi belum terpasang, itu sangat mudah. Nanti kita akan pasang sendiri dan lu bisa lihat ya dusnya. Jadi di bagian bawah tuh dia sudah diberikan multiplex ya. Dan ini kalau gue lihat ketebalannya dia hampir 2 cm lebih ya untuk dusnya. Jadi benar-benar safe banget. Dan ini gue akan install terlebih dahulu biar kalian lihatnya enak. Nah, ini dia, kita sudah install semua. Nah, jadi rodanya ya, dan bagian depan ini terdapat ada 2 buah seperti karet damper ya. Dia ada 2 buah ya, kanan kiri. Nah, ini luar biasa. Jadi gue baru pertama kali ini lihat dan baru pertama kali ini untuk mereview juga. Jadi biasanya engine ini satu ya, posisi melintang sejajar lurus dengan tabungnya. Kali ini dia berarah berlawanan dan sejajar kanan kiri 2 buah. Ini luar biasa. Jadi kalau gue lihat memang
cuma yang membedakan dia 2 HP itu dia penambahan engine ini ya. Jadi engine-nya 2. Dan untuk di bagian sini gue juga suka pressure gauge-nya dia sama ya, sama yang sebelumnya, cuma dia bedanya dia ada pressure gauge lagi pada saat untuk outputnya ya, pengeluarannya. Jadi kita juga bisa setup di bagian sini. Nah ini kepake sekali kalau misalnya kita ngecat ya. Buat apa nih Bang? Nah jadi kita bisa mengatur kira-kira anggap angin ini kita buka full ya, seperti ini ya keran ya. Jadi ini keran kita buka full. Nah kita bisa setup ya pemakaian kita misalnya ya seperti spray gun. Nah spray gun ini kita butuh tekanan yang berapa bar, ini kita bisa atur di bagian ini. Makanya dia memberikan 2 buah pressure gauge ya. Nah yang satu besar dan satu agak kecil. Dan yang gue suka juga dia karena memang kapasitasnya di 2 HP, dia punya 2 output ya. Dia punya 2 output. Dan kalau misalnya overall secara keseluruhan sama nggak Bang untuk dimensi besarnya kapasitas tabung yang tadi kita bahas sudah di depan. Ini kapasitas tangkinya dia sama di 50 liter. Dan overall untuk semuanya dia nggak ada yang membedakan dengan yang 1 HP ya. Bedanya damper di bagian depan ini 2 dan dia di sini memiliki kapasitas engine 2 buah ya, seperti itu. Jadi overall nggak ada bedanya. Oke, ini seperti biasa ya. Ini sudah gue siapkan ada timer ya. Di sini ada timernya dan di sini sudah gue siapkan juga untuk mini sound meter ya. Jadi atau kita ingin mengecek berapa desibelnya. Kalau yang diklaim dari Molar dia di 78 desibel. Oke. Di sini sama seperti biasa di sini ada on off-nya dan di sini dia udah otomatis. Jadi kalau dia sudah terisi penuh dia akan mati dengan sendirinya. Kita akan lihat ya dari 0 bar hingga mencapai di kapasitas maksimalnya yaitu di 8 bar, dia membutuhkan waktu berapa lama. Kita akan coba di sini ya. Kapasitas tangki di 50 liter. 1 2 3. Luar biasa ya ini kalau untuk yang 1 HP ya, ini gue lupa ingat, mungkin kalian bisa lihat reviewnya nanti. Itu kalau nggak salah sekitar 3 menitan ya dengan kapasitas tangki yang 50 liter. Kali ini lu cuma hanya membutuhkan waktu 1 menit 30 detik ya, itu udah langsung terisi penuh. Luar biasa. Dan tadi untuk mini sound meter ini tadi gue berikan jarak sekitar 80 cm ya, dia di 76. Nah itu ya kalau misalnya memang ininya gue lebih deketin ya pasti ya itu akan lebih tinggi angkanya. Tapi kan kita mengenai suara itu kan jarak juga harus ditentukan ya. Nah tadi itu pokoknya di jarak mini sound meter ini 80 cm dari engine-nya yaitu 76, sekian ya. Nah jadi kalau yang gue rasa ini benar-benar bisa support banget misalnya buat kalian nih, Bang gue di bengkel nih misalnya gue punya outlet itu untuk pengeluaran output si apa namanya selangnya 2. Nah ini cocok nih. Yang satu misalnya menggunakan air impact ya. Misalnya yang satu lagi ngecat. Nah ini gue yakin bisa support. Nah kita akan lihat kira-kira ya. Ini kita akan buang anginnya. Lalu kita akan coba kira-kira dia mengisinya lagi dan hidupnya lagi di berapa bar. Keren banget. Dan ini mungkin yang gue rasakan ini yang paling cepet yang pernah gue review ya. Ini dia tadi di 5 bar dia udah automatically ya, otomatisnya dia hidup lalu dia mencapai di 8 bar ya. Jadi dari 5 bar ke 8 bar dia cuma hanya membutuhkan waktu di 31 detik. Luar biasa. Dan ini pasti bakal bisa support banget buat kalian nih yang benar-benar
kerjanya intens ya, maksudnya banyak ya. Contoh sama, misalnya seperti di furniture, misalnya kalian menggunakan nailer gun ya atau stapler gun. Nah, jadi misalnya banyak cabang ya. Nanti di sana misalnya di bagian sudut sana mereka pakai nailer gun, nanti di sini pakai juga. Nah, ini bisa support nih secara berbarengan dan istilahnya kalian nggak akan tekor nih untuk angin. Nah, ini keren banget kalau menurut gue. Dan di sini kita bisa atur juga ya untuk pengeluarannya di sini. Jadi kalau gue lihat di sini kita tinggal setup aja, ada pengurangan, ada penambahan. Nah, jadi misalnya kita mau bikin buangannya lebih kecil ya. Anggap misalnya saya kepengennya tekanannya di 2 bar nih Bang, misalnya, atau di berapa bar. Nah, ini kita tinggal setup aja di sini ya. Nah, kalian bisa lihat ya, jarumnya di sini bergerak. Nah, anggap kita ingin menyetelnya di 3 bar ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah tekanan di 3 bar di bagian ini ya, kita tinggal putar ke bawah dan ini ya gunanya untuk kita mengunci. Nah, seperti ini ya. Putar ke kanan untuk menambah ya. Gua ulangin, sorry. Nah, jadi ke kanan ya, dia akan menambah untuk tekanan barnya. Nah, jadi kalian bisa setup, tapi di sini maksimalnya dia, nah ya, ini dia cuma hanya 6,5. Nah, di sini juga kita bisa turunin untuk tekanannya. Nah, ini fungsi sekali kalau misalnya kita ingin memakai mengecat ya. Kadang-kadang terlalu over untuk anginnya, hasilnya tidak akan baik juga. Nah, ini gue coba setup di 2 bar ya. Kita akan lihat ya, coba ya. Jadi ini tekanan yang keluar itu dia nggak akan lebih dari 2 bar ya, seperti itu. Kita coba ya. Nah, ini gua akan coba tadi, kita lanjut ya. Nah, di 2 bar. Jadi tekanannya itu dia nggak akan lebih dari 2 bar. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita setup ya. Nah, kita taikin ke, misalnya kita anggap di sini kita setup di 4 bar. Oke, kita buka. Nah, lo bisa lihat ya, itu dari suaranya berbeda ya. Jadi kita bisa setup sampai maksimal tadi kalau gue lihat di 6,5 bar. Jadi gue rasa udah cukup banget ya. Nah, kalau misalnya kalian, Bang, gue pengennya dimaksimalin, dimentokin di 8 bar ya. Kalian tinggal copot aja nih ya. Karena memang ini kan beda ya. Ini tinggal dicopotin, dikeluarin, mungkin nggak usah pakai meter ini lagi. Tapi yang tadi gue bilang di awal, meter ini sangat berfungsi sekali kalau misalnya kita buat mengecat ya. Itu mengecat menggunakan spray gun ini kalau menurut gue sangat efektif sekali ya. Makanya kan kadang-kadang banyak tuh di bawah spray gun kadang-kadang suka ada lagi kan meternya. Nah, itu ini ya, jadi kita buat setel ya, jadi output yang keluar di spray gun itu tidak terlalu over seperti itu. Dan kita kan kalau misalnya nyetel di spray gun nggak ada meternya ya, nggak ada pressure gauge-nya ya, makanya diberikan di sini adanya pressure gauge ya, supaya kita tahu nih ya berapa sih angin yang kita pakai ya, 2 bar atau 1,5 bar atau seterusnya seperti itu. Oke, dan jangan lupa juga untuk di bagian ini, jika kalian sudah menemukan ukuran yang pasti ya, ini silahkan kalian kencangkan. Jadi bagian merah ini kita ke bawahin. Nah, ini tinggal dikencengin. Nah, guna supaya apa? Karena emang ini pasti dia akan memiliki vibrasi ya, supaya tidak berubah-ubah ya. Yang ditakutkan kalau misalnya kalian nggak kencengin di bagian sini, dia akan berubah-ubah dan nantinya kalian akan bingung juga gitu, seperti itu. Oke, nice banget ya. Kalau menurut gue dengan harga yang diberikan di 2,8 jutaan sudah sangat wajar ya. Ini kayak banget akan fiturnya ya untuk semuanya. Kalau gue rasa ya udah 2 engine seperti ini, dan tadi gue bilang ya, ini benar-benar luar biasa dan
fantastik banget pada saat pengisian. Itu sih yang menurut gua agak sedikit kagum ya. Dengan kapasitas tangki di 50. Nah, ini buat mobile juga. Misalnya kita kalian kerja di luar workshop ya, misalnya ke proyek dan lain sebagainya. Ini udah pasti sangat bisa support banget. Cukup satu kompresor aja sudah bisa mewakili semua pekerjaan kalian. Oke, untuk kapasitas wattnya, gue bisa katakan kalau di dus itu tulisannya 750 ya. 2/2. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi 750 itu dikalikan 2 ya. Nah, jadi memang satu engine ini kurang lebih kapasitasnya 750. Bukan berarti secara global ini ya untuk yang 2 HP ini wattnya 750. Jadi untuk watt efektifnya tadi kalau misalnya kita lihat ya di wattmeter yang kita gunakan itu di 1650-an ya. Nah, jadi gue bisa katakan ya mungkin kurang lebih ya dikali 2 ya. Nah, tapi efektifnya kalau dikali 2 kan harusnya 1500 ya. Tadi 1650 sekian. Tapi itu udah efektif. Iya, sebetulnya kalau kita secara perhitungan 750 kali 2 harusnya 1500. Tapi tadi efektifnya di 1650. Akan tetapi itu sudah tekanan tinggi ya. Jadi kalian bisa harus garis bawahi ya. Jadi itu tadi adalah tekanan dari 5 bar mencapai ke 8 bar yaitu di 1650 dan itu udah stabil. Jadi nggak lebih dari 1650. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, Bang, bisa nggak untuk watt rumah yang 1300? Gua akan jawab langsung di sini, tidak akan bisa ya. Jadi paling nggak minimal 2200. Ini mungkin bisa support buat di tempat kalian. Oke? Iya, kalau dari gua sih, kalau gue pribadi ya, ngelihat kebutuhan gua. Nah, kalau gue lebih proper untuk yang ini sih. Nah, kemarin gua belum tahu yang ini ada. Gue lebih proper yang 1 HP 50 liter. Tapi karena ini ada, gue lihat Molar yang baru lagi ya. 2 HP 50 liter, kayaknya gue lebih jatuh cinta ke sini. Oke, jangan lupa buat cek di deskripsi karena gue akan sertakan untuk link pembeliannya, dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk Instagramnya Molar karena di sana banyak sekali info-info menarik yang pastinya untuk produk-produk baru mereka akan lebih update di sana, dan pastikan kalian membeli di link deskripsi yang gue sertakan. Oke, gue Gugun di sini pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.